Oke, Formula 1 sepertinya sedang menuju sebuah revolusi besar, tapi ini bukan revolusi yang diharapkan banyak orang. Aturan baru untuk tahun 2026 yang katanya bakal bikin balapan jadi lebih seru, malah bikin cemas orang-orang yang paling penting di dalamnya, para pembalap itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng krisis yang lagi mengancam masa depan F1 ini. Nah, semua kekhawatiran ini tuh bukan lagi sekedar teori atau omong kosong loh. Belum lama ini ada sebuah insiden di lintasan yang jadi bukti nyata. Semacam sinyal peringatan bahaya yang udah nggak bisa lagi diabaikan sama para petinggi F1. Coba Anda lihat angka ini, 40 km per jam. Ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Ini adalah potensi perbedaan kecepatan antara dua mobil di trek lurus yang sama. Coba bayangin betapa berbahayanya saat satu mobil melesat mendekati mobil lain yang seolah-olah lagi ngerem mendadak. Nah, skenario mengerikan inilah yang jadi inti masalahnya. Dan skenario ini sudah kejadian. Ingat kecelakaan parah yang dialami Oliver Bearman di Grand Prix Japan? Nah, bagi para pembalap itu sama sekali bukan kejutan. Justru, seperti kata kutipan ini, inilah yang dari dulu mereka takutkan bakal terjadi. Mimpi buruk yang jadi kenyataan. Dan mereka sudah memperingatkannya dari jauh-jauh hari. Jadi, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Simpelnya gini. Satu mobil lagi kehabisan daya baterai, istilah kerennya itu clipping, sementara mobil di belakangnya lagi ngegaspol pakai bus. Perbedaan tenaga yang luar biasa besar ini ya akibat yang udah bisa ditebak dari aturan baru ini. Ini jadi bukti nyata kalau peringatan para pembalap selama ini ya benar adanya. Sekarang, yuk kita gali lebih dalam. Apa sih akar masalahnya? Kok bisa satu insiden aja bisa ngebongkar masalah sistemik yang jauh lebih besar? Jawabannya ada di jantung mobil Formula 1 di masa depan. Nah, ini dia perubahan paling fundamentalnya. Mulai tahun 2026, tenaga mobil bakal dibagi dua, 50-50. Setengah dari mesin bensin konvensional dan setengahnya lagi dari tenaga listrik. Ketergantungan yang super besar sama baterai inilah yang menciptakan semua tantangan baru yang berbahaya ini. Oke, ada satu istilah kunci yang harus kita pahami bareng, yaitu battery clipping. Gampangnya, ini tuh momen di mana baterai udah nggak bisa lagi ngasih tenaga tambahan. Nah, pas clipping ini terjadi, mobil langsung kehilangan banyak tenaga listrik, bikin kecepatannya turun drastis, di trek lurus, persis banget kayak yang dialami Bearman. Pergeseran ini terus terang bikin banyak pembalap dan fans jadi was-was. Mereka mulai bertanya-tanya, ini F1 esensinya apa sih sekarang? Apakah masih soal siapa pembalap paling berani dan paling cepat di tikungan? Atau cuma soal siapa yang paling pinter ngatur baterainya? Jiwa dari olahraga ini rasanya lagi dipertaruhkan. Fokus baru ke manajemen energi ini juga menciptakan sebuah konflik yang aneh banget di dalam kokpit. Sekarang, pembalap itu harus bertarung melawan naluri mereka sendiri, naluri alami untuk jadi yang tercepat. Coba Anda bayangin ya, seorang pembalap itu kan seumur hidupnya dilatih buat bejek gas sedalam mungkin, cari limit di setiap tikungan. Tapi sekarang, naluri itu justru bisa jadi bumerang. Mereka malah harus nyetir lebih lambat di beberapa bagian trek cuma buat ngecas baterai. Supaya apa? Supaya nanti bisa kencang di trek lurus. Ini kan bener-bener aneh dan bertentangan sama jiwa seorang pembalap sejati. Dengerin deh curhatnya Charles Leclerc, salah satu pembalap tercepat di F1. Dia sendiri ngaku bingung kenapa pas dia nikung lebih cepat dan ngegas lebih awal, di trek lurus malah jadi lebih lambat. Nah, kalau pembalap sekali berdia aja sampai bingung sama mobilnya sendiri, Anda tahu kan, pasti ada sesuatu yang salah banget di sini. Bahkan sang legenda, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton, merasakan hal yang sama. Dia bilang kenikmatan murni saat menaklukkan sirkuit ikonik kayak Suzuka itu jadi rusak. Kenapa? Ya karena dia harus terus-terusan mikirin cara menghemat energi. Jadi ini bukan lagi soal nge-push mobil sampai batasnya, tapi lebih kayak main catur strategi yang rumit. Ini ada cerita yang agak lucu tapi juga miris. Lando Norris waktu itu lagi coba ngecas baterainya di belakang Hamilton. Tapi software mobilnya malah salah paham. Dikiranya mau nyerang, malah ngeluarin energi. Akibatnya Norris nggak sengaja nyalip Hamilton. Terus karena energinya habis, ya langsung disalip balik. Aneh banget kan? Ini nunjukin kalau kadang pembalap itu udah nggak punya kendali penuh atas mobilnya sendiri. Rasa frustrasi ini dampaknya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar catatan waktu atau strategi balap. Ini sudah sampai ke level yang bisa mempengaruhi masa depan bintang terbesar di F1 saat ini. Isunya bukan lagi soal menang atau kalah di hari Minggu, tapi soal apakah pembalap terbaik di dunia ini masih mau jadi bagian dari F1 atau tidak. Dan ya, kita sedang membicarakan Max Verstappen. Kritik dari dia ini bukan hal baru. Sang juara dunia ini udah ngomongin kekhawatirannya selama bertahun-tahun. Dan sekarang, sepertinya kesabarannya udah di ujung tanduk.
Apa yang dulu dia takutkan cuma sebagai teori, sekarang jadi kenyataan pahit yang dia hadapi setiap akhir pekan. Kutipan ini, wow, ini dalam banget. Pembalap terbaik di dunia saat ini ngaku kalau dia lagi kehilangan passionnya. Kalau motivasi seorang juara udah bukan lagi datang dari cinta murni untuk balapan, tapi dari usaha buat meyakinkan diri sendiri, itu adalah tanda bahaya paling keras buat masa depan Formula 1. Ancaman pensiunnya Max ini mengangkat masalahnya dari sekedar perdebatan teknis menjadi krisis citra yang serius buat F1. Coba pikirin deh, pesan apa yang dikirim ke dunia kalau olahraga ini udah nggak lagi menyenangkan, bahkan buat juaranya sendiri. Apa jadinya F1 kalau yang terbaik dari yang terbaik udah nggak mau lagi berpartisipasi? Jadi dengan keselamatan pembalap jadi taruhan dan bintang utamanya mulai kecewa, Formula 1 sekarang benar-benar berada di sebuah persimpangan jalan. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Keputusan apapun yang mereka ambil selanjutnya bakal membentuk wajah F1 untuk tahun-tahun mendatang. Pada dasarnya, ada 3 pilar utama yang dipertaruhkan. Pertama, keselamatan. Bisa nggak aturannya diubah biar nggak bahaya? Kedua, soal skill. Apakah bakat pembalap masih jadi faktor penentu kemenangan? Dan yang ketiga, jiwa F1 itu sendiri. Apakah olahraga ini akan menjadi ajang pamer teknologi atau tetap menjadi kontes adu nyali manusia? FIA harus bisa menemukan jawabannya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada satu pertanyaan ini. Apakah Formula 1 akan lebih memilih software daripada skill? Apakah F1 akan tetap menjadi panggung bagi keterampilan dan keberanian pembalap-pembalap terhebat di dunia? Atau akan berubah menjadi ajang adu canggihnya perangkat lunak? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan masa depan olahraga yang kita cintai ini.